Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu, seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Judul renungan kali ini, Zona Maut, ditulis oleh Mike Whitmer. Pada tahun 2019, seorang pendaki gunung melihat matahari terbitnya yang terakhir dari puncak Gunung Everest. Ia berhasil melakukan pendakian yang berbahaya, tetapi ketinggian telah mengakibatkan timbulnya pembekuan pada jantungnya. Dan ia menemui ajalnya saat menuruni gunung. Seorang ahli medis memperingatkan para pendaki untuk tidak menganggap puncak gunung sebagai akhir perjalanan. Mereka harus segera bangkit dan turun gunung, karena mereka sebenarnya berada di zona maut. Raja Daud berhasil selamat dari perjalanannya yang berbahaya ke puncak kekuasaan. Ia telah membunuh singa dan beruang, mengalahkan Goliat, menghindar dari tombak Saul dan pasukan yang mengejarnya, dan menaklukkan orang Filistin dan Amon hingga akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Namun Daud lupa bahwa ia sedang berada di zona maut. Di puncak keberhasilannya, ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Kesalahan awalnya, ia berlama-lama di puncak gunung. Ketika tentaranya pergi menghadapi tantangan baru, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud pernah secara sukarela maju melawan Goliat. Sekarang ia bersantai-santai menikmati pujian
atas kemenangan-kemenangannya. Sangat sulit untuk tetap rendah hati dan membumi ketika semua orang, termasuk Allah, menyatakan bahwa kita istimewa. Namun kita harus tetap mawas diri. Jika telah berhasil meraih kesuksesan, kita boleh merayakan prestasi tersebut dan menerima ucapan selamat. Tetapi kita harus terus melangkah. Kita berada di zona maut. Segeralah turun dari gunung. Layanilah orang-orang di lembah dengan penuh kerendahan hati. Dan mintalah Allah agar menjaga hati dan langkah Anda. Sahabat ODB, apakah saat ini Anda sedang mendaki gunung atau berada dekat puncak? Bagaimana Anda dapat menghindari ancaman kejatuhan yang menyertai kesuksesan Anda? Ya Bapa, anugerahkanlah keberhasilan kepadaku dan lindungilah aku dari dampak buruknya. Our Daily Bread Ministries, watakkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper.